Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pemandangan di lereng perbukitan Seribu indah sekali pagi itu. Di atas langit biru bersih, disambut awan beranak yang dihembus angin perlahan-lahan dari timur ke barat. Di kaki gunung sebelah timur, menghampar sawah luas yang tampak menguning, tanda waktu panen yang menggembirakan para petani tidak lama lagi. Sebelah barat tampak hutan yang subur, menghijau, tertutup daun-daun pohon jati yang telah berusia puluhan tahun, membelah hutan jati. Di sebelah tengah melintang sebuah sungai kecil yang dari jauh airnya kelihatan memutih, seperti emas tertimpa cahaya matahari yang sedang naik. Angin berembus sejuk, daun-daun pepohonan bergemerisik halus, kicau burung terdengar di kejauhan, lalu lenyap, sunyi. Sesaat kemudian kesunyian itu dipecahkan oleh langkah-langkah kaki berkeresekan menyibak semak belukar dan sesekali berkeretekan menginjak rerantingan pohon yang berserakan di tanah. Dari balik lembarnya daun keladi hutan, sesosok tubuh muncul. Seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun, memakai kaos lusuh yang lengannya sengaja dipotong dan celana hitam sebatas lutut yang telah memudar warnanya. Kepalanya yang berambut hitam panjang sebahu diikat dengan sehelai sapu tangan berwarna merah. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pisau komando yang dipergunakan untuk menguak semak belukar yang menghalangi langkahnya. Sementara di pundaknya sebuah senapan angin laras panjang menempel erat. Bonda nama pemuda itu. Ia biasa berburu binatang seperti burung dan babi hutan. Di samping itu ia juga mencari madu lebah di sepanjang perbukitan Seribu. Dia salah seorang warga desa Jatiwuluh, sebuah desa di kaki bukit tidak jauh dari tempat itu. Mendadak Bondan hentikan langkahnya. Gerakan kedua kakinya berhenti. Caping hidungnya sedikit kembang kempis ketika dia mencoba menarik nafas dalam. Tak ampun, bau yang teramat busuk menusuk indera penciumannya. Bondan meludah ke tanah berulang kali. Telapak tangan kirinya ditekapkan ke hidung. Dia memandang berkeliling. Dari mulutnya lalu terdengar suara mengumpat. Bau busuk apa ini? Belum pernah aku mencium bau sebusuk ini. Buruan belum satu pun aku dapatkan, malah mencium bau. Celaka ini, kata Bondan dalam hati. Selama dia keluar masuk berburu di hutan, baru kali ini ditemukan bau busuk yang sangat penusuk. Dia yakin itu bukan bau busuk binatang yang telah mati, tetapi seperti bau... sudah. Rupanya pemuda ini membuang jauh-jauh prasangka buruknya itu. Dia memandang lagi berkeliling, tapi tetap saja tidak melihat benda lain selain kerapatan pohon-pohon jati dan semak belukar. Sesaat dia mendongak, perasaan yang didorong oleh penciuman memberitahu kepadanya bahwa bau busuk itu datang dari arah kanan. Hanya bau busuk sialan, apakah aku harus menyelidiki? Pemuda itu berpikir sambil menggaruk kepala yang tiba-tiba saja terasa gatal. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Dengan tangan kanan yang memegang pisau komando dan tangan kiri dia menyibak semak belukar lebat. Dia melangkah menuju arah kanan dari mana datangnya sumber bau busuk yang dahsyat itu. Sambil melangkah dia menutup jalan penciuman agar bau busuk itu tidak membuatnya muntah. Ternyata semakin jauh dia melangkah ke arah kanan, semakin senter bau busuk menyebar. Mata Bondan yang tajam
melihat ada beberapa bagian semak belukar di kiri kanan, dan di sebelah depannya yang tersibak benda sebelumnya. Ada seseorang, atau mungkin juga binatang yang melewati tempat itu. Agar lebih mudah bergerak, Bondan mengikuti bekas bagian-bagian semak belukar yang telah menguak. Bekas yang telah dirambah orang itu akhirnya membawanya sampai pada suatu tempat yang penuh ditumbuhi keladi hutan. Di antara pohon-pohon keladi hutan berdaun lebar itu, Bondan melihat sebuah buntalan besar, kain putih yang penuh dengan noda-noda merah kecoklatan. Sepasang mata Bondan memandang tak berkedip pada buntalan kain putih itu, seolah-olah berusaha menembus dan menguasai apa yang ada dalam buntalan kain penuh dengan noda-noda merah kecoklatan itu. Nafasnya mulai sesak karena sudah terlalu lama menutup jalan penciuman dengan telapak tangan kiri. Matanya terus menatap buntalan kain yang nyangkut di antara batang-batang keladi hutan. Kain putih bernoda, bercak-bercak merah kecoklatan. Bercak darah kecoklatan itu seperti darah yang mengering. Desis Bondan. Itu hampir pasti adalah bercak darah yang mulai mengering. Dan buntalan itu, itulah bau busuk yang kucium. Entah mengapa saat itu tiba-tiba saja Bondan merasakan bulu kuduknya menjadi dingin dan bulu tengkuknya mendadak ikut merinding. Sepasang kakinya terasa berat ketika dilangkahkan mendekati buntalan putih yang tersangkut di antara batang-batang keladi hutan yang besar-besar itu. Bondan maju terus sambil bergerak, kedua matanya tak bisa lepas dari buntalan kain putih. Kira-kira hanya tinggal 6 langkah lagi dari pohon-pohon keladi. Tiba-tiba buntalan kain putih merosot, jatuh ke bawah. Satu sosok kaki putih, tapi penuh lumuran darah, mencuat dari balik buntalan. Bondan keluarkan seruan tertahan. Kedua kakinya seperti dipaku ke tanah, sedang sepasang matanya membelalak. Seluruh badannya gemetar hebat. Kaki manusia, desis Bondan tercekik dan tubuhnya bergetar. Jari-jari tangan kanannya berkali-kali mengusap tengkuk berulang kali. Tengkuk Bondan menjadi dingin. Setelah mengusap tengkuknya beberapa kali, Bondan akhirnya mampu menekan rasa takut yang mempengaruhi dirinya, lalu kembali melangkah mendekati buntalan kain putih bernoda darah. Berada di depan bungkusan kain putih yang basah oleh darah yang menyembolkan kaki putih mulus. Sesaat pemuda itu tertegun memandanginya. Aku sangat yakin pasti ini kaki perempuan, bisik Bondan dalam hati. Bondan beberapa saat hanya berdiri, tercekat, tidak melakukan apapun juga. Lalu akhirnya pemuda ini melangkah juga dan ulurkan kedua tangan. Tangan itu gemetaran, tak kalah membuka bungkusan kain putih penuh darah. Ketika bungkusan itu terbuka, apa yang menjadi isinya sungguh mengerikan untuk dipandang. Bondan tersurut mundur dengan mata membelalak dan lutut gemetar. Perutnya seperti diaduk-aduk. Pemuda ini kemudian bersandar di sebuah pohon jati dengan wajah pucat pasi. Gusti Allah! Hanya ucapan itu yang keluar dari mulut Bondan. Di atas kain putih itu bertumpukan potongan-potongan tubuh manusia, berkelimang darah mengerikan. Potongan kaki kanan sebatas lutut ke bawah, saling tumpah tindih, dengan potongan kaki kiri yang dipotong hanya tinggal sebagian lutut, sampai ke pangkal paha. Lalu ada bagian perut sebatas pinggang. Lalu potongan sepasang tangan serta bagian dada. Terakhir sekali, potongan kepala berambut panjang. Potongan kepala inilah yang paling mengerikan, karena jelas tampak bekas dicincang hingga hancur dan sulit dikenali. Kedua telinga kanan kiri tanggal. Pada jari tengah tangan kiri tampak melingkar sebuah cincin emas berbentuk ular yang sebagian tertutup oleh darah
yang telah menggumpal merah kehitaman. Keseluruhan potongan-potongan tubuh itu berjumlah 11 potongan. Potongan-potongan tubuh itu adalah tubuh seorang perempuan berkulit putih. Tidak selembar benang pun menutupi potongan mayat itu. Karena telah membusuk, dapat dipastikan mayat sengaja dibuang di tempat itu lebih dari 1 hari lalu. Bondan merasakan tenggorokannya kering dan lidahnya keluh. Perempuan malang, siapa yang melakukan hal sekejam ini? Desis Bondan dengan suara bergetar. Bondan cepat-cepat membungkus potongan-potongan mayat itu dengan kain putih kembali. Saat itulah dia melihat sebuah benda berbentuk bulat, berwarna keputihan terjepit di bagian salah satu potongan paha. Ketika diperhatikan, benda itu ternyata adalah sebuah giwang terbuat dari emas bertatakan berlian. Aku yakin mayat perempuan ini pastilah anak orang kaya. Setidaknya dia atau orang tuanya dari keluarga berada. Kalau dia dirampok lalu dibunuh, sungguh tidak mungkin. Gelang anting dan cincin emasnya masih utuh. Tidak ada satupun yang dicuri. Ini peristiwa pembunuhan yang harus diusut. Aku harus melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Bondan bergegas meninggalkan tempat itu. Tubuhnya segera lenyap di balik rimbunan daun keladi hutan yang tumbuh subur di sekitar tempat itu. Cuaca mendung gerimis ketika 2 mobil polisi, lalu 1 buah mobil ambulan dan 2 kendaraan dinas Pemda setempat berhenti di kaki perbukitan 1000 bagian selatan. Bondan duduk tertegun di atas rumput beralaskan 2 lembar kertas koran. Di hadapannya banyak orang berkumpul di sebuah tanah lapang yang tidak begitu luas. Selain beberapa orang yang ia kenal karena masih warga desa Jatiwulu, beberapa orang lagi dari desa sebelah. Semua kelihatan dalam wajah-wajah mencekam, ketegangan. Pintu belakang mobil ambulan terbuka. Seorang petugas terlihat membawa kantong besar berwarna kuning dengan tanda palang merah tepat di tengah-tengahnya. Petugas ini terlibat pembicaraan dengan 3 orang anggota polisi. Tak lama kemudian orang-orang itu membuka bagasi mobil. Tidak lama kemudian mereka telah siap membawa perlengkapan. Semuanya siap bergerak di atas bukit. Seorang anggota polisi yang membawa handitol, gagah, masih muda, berpangkat sersan, mendekati Bondan. Pemuda warga desa Jatiwulu ini segera berdiri lalu berjalan menyongsong si polisi muda yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam itu. Selamat sore, dengan saudara. Polisi itu menghentikan ucapannya. Bondan, Pak. Bondan menyebutkan nama seraya mengulurkan tangan. Polisi yang masih muda itu menyambut uluran tangan Bondan. Jatmiko, jawab polisi muda itu dengan mantap. Sudah siap ya? Sekarang juga saudara tolong tunjukkan kepada kami di mana saudara melihat dan menemukan mayat yang sudah terpotong-potong itu. Siap, Pak. Sekarang mari kita naik ke atas bukit itu. Tanpa membuang waktu lagi, Bondan segera beranjak dari tempat berdirinya. Tidak berapa lama kemudian, iring-iringan yang berjumlah 7 orang itu bergerak, perlahan-lahan mendekati bukit. Bondan berjalan paling depan karena bertugas sebagai petunjuk jalan. Matahari dari tadi sudah tidak kelihatan, udara terasa tambah dingin. Bondan yang berjalan paling depan memandang ke langit. Mendung tebal menggantung di mana-mana, menutupi langit. Angin tertiup kencang. Pak Jatmiko, sepertinya akan turun hujan lebat, kata Bondan. Man, siapkan tali. Jatmiko berkata pada anak buahnya yang berjalan tepat di belakangnya. Dari kantong pembekalannya, polisi yang bernama Parman itu mengeluarkan seutas tali plastik besar berwarna kuning. 7 orang itu lantas meneruskan perjalanan mendaki perbukitan 1000. Bondan berjalan paling depan. Sesekali pemuda ini berjalan setengah jongkok karena medan yang sangat licin. Mereka bergerak beriringan sambil berpegang pada tali kuning. Pak Jatmiko, apakah tidak lebih baik kita mencari tempat berlindung dulu sekalian beristirahat?
Parman yang berada paling belakang rombongan berseru. Jatmiko memandang ke depan. Saat itu keadaan tambah gelap dan puncak yang hendak mereka tempuh kelihatan menanjak. Sebentar, tiba-tiba Jatmiko menghentikan langkahnya. Bondan yang masih berjalan mau tidak mau ikut berhenti juga. Jangan-jangan kita nyasar. Sepertinya kita hanya berputar-putar saja di tempat ini. Hujan mulai turun. Jangan khawatir Pak, kita tidak nyasar. Saya hafal betul bukit ini. Setiap hari saya mencari makan di sini. Jangan terlalu lama berhenti di sini. Tempat mayat terpotong itu hanya tinggal sedikit lagi dari sini. Semua lanjutkan perjalanan ke atas, cepat, teriak Jatmiko. Ketujuh orang itu dengan berpegangan pada tali kuning segera melanjutkan perjalanan. Bergerak kembali ke atas bukit. Di langit kilat sambung menyambung dan guntur menggelegar hampir tak berkeputusan. Sesaat kemudian bau busuk senter mulai tercium mengusik rongga hidung. Beberapa orang terlihat menekan hidung dan sesekali meludah ke tanah. Kita sudah semakin dekat dengan lokasi mayat itu Pak Jatmiko. Bondan setengah berteriak, berusaha bersaing dengan gemuruh hujan deras yang mulai mengguyur bumi. Bondan menyibak rimbunan daun keladi hutan, diikuti oleh keenam orang yang masih berjalan di belakangnya. Sampailah di tempat di mana bungkusan putih itu masih tetap berada di tempatnya. Bungkusan itu basah tersiram air hujan. Cairan merah kehitaman merembas keluar dari kain tersebut. Terbawa air hujan yang mengguyur, bau busuk tercium sangat kuat. Untuk beberapa saat Bondan dan keenam orang di hadapannya itu saling berpandangan. Lalu terdengar suara pekik seseorang warga desa yang turut serta ke atas. Ketika orang itu kaget melihat kaki berlumuran darah yang tersembul keluar dari buntalan kain putih. Parman mendekati Jatmiko yang masih berdiri, tertegun melihat pemandangan di depannya. Pak Jatmiko, kita harus bergerak cepat sebelum malam semakin larut. Mau tidak mau, malam ini juga kita harus turun. Parman, Marwan, dan kau Kurdi, tolong lekas masukkan buntalan kain itu ke dalam kantong mayat. Ketiga polisi ini sesaat saling pandang, namun akhirnya melangkah juga dan ulurkan kedua tangan, mengambil bungkusan kain putih berdarah. Bungkusan itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Beberapa orang tidak tahan karena perutnya semakin berbalik-balik. Dan dari mulutnya terdengar suara mau muntah berulang kali. Menjelang jam 8 malam, di lereng terbawah pegunungan Barisan Seribu, kelihatan nyala lampu-lampu senter dan cahaya terang lampu-lampu Petromax. Lalu di radio ada permintaan agar ambulan disiap-siagakan. Para warga desa yang sedari tadi sore masih menunggu di kaki bukit sontak berdiri. Dengan mata tidak putus-putusnya memandang ke arah kaki pegunungan Seribu di kejauhan. Rombongan itu akhirnya sampai di kaki bukit. Para penduduk desa segera berdiri dan menyongsong kedatangan ketujuh orang yang telah menuruni bukit. Para petugas bertindak cepat. Mereka lalu masuk ke dalam mobil ambulan, begitu juga Jatmiko dan anak buahnya segera masuk ke mobil masing-masing. Semua orang kecewa. Sesaat setelah mobil ambulan meninggalkan tempat itu dengan kawalan 2 mobil polisi. Ketika Jatmiko keluar dari rumah sakit di Wonosari, banyak warga dari berbagai media telah menunggu. Ini satu hal yang tidak diduganya. Sersan ini mengulurkan lengan kiri jaket hitamnya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11:25 malam. Wawancara. Sudah larut malam, ini semua peristiwa biasa. Buat apa wawancara segala? Jatmiko menolak secara halus. Mayat perempuan yang meninggal itu katanya sedang hamil dan mati dengan cara yang menyedihkan. Apakah pembunuhannya sudah bisa diidentifikasi, Pak? Tanya seorang wartawati berambut pendek sebau berkacamata minus yang lumayan tebal. Belum. Tim forensik sedang bekerja malam ini. Kemungkinan besok sudah bisa disimpulkan, jawab Jatmiko. Saya sudah sangat capek. Harus segera kembali ke Karangmojo untuk membuat laporan.
Kalau capek jangan jalan dulu Pak, istirahat sebentar di kantin sana. Kopi tubruk paling asik malam-malam begini. Yang bicara sambil tersenyum adalah seorang wartawan bertubuh pendek gemuk, berjaket kulit dan pakai topi pet di balik. Dia mewakili sebuah tabloid kriminal. Dan di antara rekan-rekan wartawan, dia dikenal dengan panggilan Gonteng. Nama itu cocok dengan keadaan dirinya yang gemuk dan pendek, dengan kepala besar, botak, licin, yang selalu disembunyikan di balik topi pet. Kamu ini pinter ngomong. Kalau nggak pinter ngomong, namanya bukan wartawan, Pak. Jadi kita ke kantin sana, Pak, kata Gonteng. Cukup sampai di sini saja ya. Besok pagi kalau sudah ada perkembangan, tentu pertanyaan kalian semua akan saya jawab secara gamblang. Wartawan tabloid kriminal yang kondang dengan nama Gonteng itu bersandar di pintu Opel Blazer berwarna hitam itu. Membuka topi pet lalu mengusap-usap kepala botaknya yang keringatan. Sepasang matanya masih memandang ke arah lenyapnya cahaya lampu belakang kendaraan yang dikemudikan oleh Jatmiko. Sersan itu hanya wawancara sebentar saja, capek. Gonteng menggerutu dalam hati. Lalu dia pakai topinya kembali dan segera masuk ke dalam Opel Blazer hitam yang terparkir di depan rumah sakit. Orang yang duduk di belakang kemudi mobil Mercy mewah berwarna hijau itu memarkirkan kendaraan di bawah pohon randu besar yang tumbuh menjulang di tepi sebuah desa. Cukup lama mobil itu berhenti di situ. Sepertinya pengemudinya sedang menunggu seseorang. Dari balik kaca depan mobil yang berwarna pekat, tampak paras orang itu sangat gusar. Beberapa kali terdengar menarik nafas panjang, sembari memukul-mukul setir dengan jari telunjuk dan jari tengahnya secara bergantian. Sementara langit sore tampak lebih cepat gelapnya karena mendung. Sebentar lagi tentu turun hujan lebat. Sebuah koran tergeletak di jok sebelahnya. Headline berita itu, mayat perempuan ditemukan terpotong di puncak Bukit Barisan 1000. Sialan, mana mereka itu? Sudah hampir 1 jam lebih aku di sini, tapi orang-orang itu belum juga terlihat batang hidungnya. Orang di dalam mobil itu memaki dalam hati. Tidak berapa lama semak belukar di ujung kanan jalan tersibak, dan 2 orang lelaki bertubuh kurus mengenakan pakaian hitam muncul. Sebuah kain sarung berwarna merah melilit di masing-masing pinggang mereka. Kedua mata orang itu dicelalatkan, menyapu pandangan di sekitarnya. Nampaknya takut jika ada orang yang melihat. Kami datang. Salah seorang dari keduanya cepat menjawab sembari mengetuk pelan kaca samping. Mengapa kalian lama sekali? Orang di dalam mobil membentak, tanpa sedikit pun keluar dari mobil. Maaf, kami berdua tadi ketiduran di rumah. Semalaman kami tidak bisa tidur setelah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuan. Ingat, dalam pembicaraan jangan sekali-kali menyebut namaku. Orang di dalam mobil itu membentak, galak. Kami mengerti, jawab orang yang bernama Rais. Orang di dalam mobil membuka jendela sedikit, lalu melemparkan sebuah amplop coklat yang berisi uang. Amplop itu jatuh di atas tanah. Rais segera mengambil amplop tebal itu. Itu uang terakhir yang kalian bisa bagi 2. Setelah ini, kalian berdua harus tinggalkan daerah sekitar sini. Dan jangan berani kembali. Sekarang katakan, ada apa kalian meminta untuk bertemu? Rais menarik nafas panjang, wajahnya menegang. Sejak 1 minggu lalu, ada 2 orang polisi muncul di beberapa tempat. Mereka menanyakan apakah ada gadis hilang atau diculik di daerah ini. Lalu mereka juga memperlihatkan sebuah cincin emas berukiran kepala ular. Astaga, cincin itu, kata si orang di dalam mobil hampir berteriak. Jadi cincin itu tidak sempat kalian amankan? Celaka, benar-benar celaka. Kenapa kalian bekerja begitu sembrono? Mohon maaf, kami tidak memikirkan sejauh itu. Lagi pula saat itu ada orang datang hendak menemui dokter itu. Kami berkemas cepat-cepat dan pergi. Ingat satu lagi, masalah ini tidak boleh sampai bocor.
Kalau ternyata bocor, kalian berdua yang akan aku cari, lalu aku bunuh. Soal kepercayaan dan kesetiaan kami tidak perlu diragukan. Yang kami khawatirkan justru dokter itu. Orang di dalam mobil jadi terkesiap mendengar kata-kata Rais. Ucapannya mungkin ada benarnya. Katanya dalam hati. Lalu dia mengeluarkan sebuah amplop lagi dan melemparkannya keluar mobil. Ambil dan pergi. Bereskan dokter itu. Dan jangan pernah kembali lagi ke desa ini. Pergi jauh-jauh. Terima kasih, ucap Rais sambil menyambut amplop yang dilemparkan. Lalu dia memberi isyarat pada kawannya. Kedua orang itu segera menyeruak di balik semak belukar dan lenyap. Di atas hutan, langit semakin mendung. Gelegar guntur terdengar di kejauhan, disambut oleh kerlapnya kilat. Si orang di dalam mobil segera putar kendaraannya dan dengan cepat tinggalkan tepi desa itu. Istriku, kata Parmin pada istrinya yang duduk terbatuk-batuk di kursi besar di ruang tengah kediaman mereka. Yang terletak di bagian selatan, jauh dari desa Jatiwulu. Sudah hampir seminggu anak kita Galuh belum juga kembali dari Jogja. Apakah aku perlu menyuruh orang untuk menjemputnya? Sulastri, sang istri terbatuk-batuk beberapa kali, lalu membuang dahaknya ke sebuah kaleng bekas susu. Sudah sejak 2 tahun ini, perempuan itu menderita batuk seperti itu. Berbagai obat telah diminumnya, berbagai dokter di kota dan mantri puskesmas coba mengobatinya. Tetapi sia-sia saja. Badan perempuan yang dulu segar, montok, itu berangsur-angsur menjadi kurus. Dalam waktu 2 tahun tubuhnya boleh dikatakan hanya tinggal kulit pembalut tulang. Wajahnya pucat. Galuh adalah anak satu-satunya kedua suami istri itu. Parmin Kimpoy dengan Sulastri dalam usia yang agak lanjut, yaitu 45 tahun. Sedang sang istri yang pada waktu itu adalah seorang janda berusia 43 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan dari suaminya yang terdahulu. Di usia Parmin yang hampir 40, maka anak tirinya yaitu Galuh telah menjadi seorang gadis yang mewarisi kecantikan dan kemolekan tubuh ibunya di masa muda. Jika anak kita membatalkan pulang ke Wonosari liburan semester ini, mungkin dia mengambil semester pendek. Kau ingat keinginan anak kita itu, ingin cepat-cepat lulus dan bekerja di kejaksaan. Sebaiknya kita tidak usah mengganggu dan memanggilnya pulang. Tapi terus terang saja, sejak 1 minggu ini aku terus teringat padanya. Bahkan sampai memimpikan anak itu. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan anak kita itu. Ada baiknya Bapak telepon ke Jogja, tanyakan pada Kang Daim bagaimana keadaan Galuh di sana. Iya, kalau begitu akan segera saya telepon Kang Baim. Kuharap kau jangan terlalu khawatir dan berpikir yang jelek, Lastri. Parmin mengelus pundak istrinya. Sesaat kemudian Parmin berdiri. Dia melangkah ke samping ke arah ruang depan. Dihampirinya sebuah pesawat telepon yang berada di atas meja perukiran. Sesaat tegak seperti termenung di situ, sebelum akhirnya diraihnya gagang telepon. Jari tangan kanannya setengah gemetar, memijit beberapa nomor yang ada di badan telepon. Sulastri yang tiba-tiba menyusul segera duduk di samping meja telepon. Tidak berapa lama terdengar sahutan dari seberang telepon. Halo, terdengar suara lelaki rada serak dan berat. Saya Parmin Kang dari Wonosari. Oh iya, ada apa Dek Parmin? Hanya sekedar bertanya kabar, bagaimana keluarga di Jogja? Terdengar suara tertawa, lalu disambut dengan jawaban. Baik-baik saja di sini, bagaimana dengan keluarga di Wonosari? Baik juga Kang. Oh iya Kang, saya mau tanya, Galuh apakah ada di situ? Karena 3 hari yang lalu katanya liburan semester akan pulang. Hanya saja sudah seminggu lebih anak itu tidak pulang-pulang juga. Orang di seberang telepon terdiam. Sesaat kemudian, maaf Dek Parmin, Galuh telah mohon diri dari kos 3 hari yang lalu. Sesuai keterangannya, dia berkata akan langsung pulang. Apakah dia belum sampai?
Parmin menarik nafas panjang lalu saling pandang dengan istrinya. Jelas ada bayangan rasa khawatir pada wajah perempuan yang pucat dan sakit-sakitan itu. "Saya takut sesuatu terjadi dengannya," kata Sulastri dengan air mata langsung saja meluncur ke pipinya yang cekung. "Jangan-jangan ada orang jahat yang melakukan sesuatu terhadapnya, menculiknya, menyekapnya di satu tempat. Selama Galuh berada di kos, apakah jenengan melihat ada kelainan-kelainan pada diri anak kami itu?" "Maksud di Parmin?" balik bertanya Kang Daim dari seberang telepon. "Maksud saya mungkin sebagai induk semangnya, Galuh lebih terbuka terhadap jenengan daripada kami. Mungkin ada sesuatu yang menjadi unek-uneknya atau yang menggelisahkannya. Misal, siapa tahu dia sedang ada masalah di kampus atau sedang marah dengan kekasihnya yang bernama Johan itu," saut Parmin pula. "Tidak tampak tanda-tanda apa-apa di Parmin. Juga tidak pernah dia mengatakan suatu ganjalan pada saya." "Kalau begitu kemana perginya anak itu?" tanya Parmin seraya memandang pada istrinya yang tengah mengusap air mata. "Kita harus mencari tahu di mana dia berada, Pak," ucap Lastri. Tentu saja aku akan memerintahkan para bawahanku bahwa aku sendiri yang akan turun tangan. Dan Kang Daim, aku minta kau juga melakukan pencarian. Ini memang menjadi tanggung jawab saya, Dik Parmin," saut Kang Daim. "Matur suwun, kita lanjutkan nanti, Kang. Tolong beri kabar jika Kang Daim mendengarkan berita tentang Galuh." Terdengar sambungan telepon terputus. Parmin meletakkan gagang telepon di tempatnya semula. Dihampiri istrinya yang masih menangis bercucuran air mata. Dipeluk perempuan yang telah 30 tahun dinikahinya itu. Suasana menjadi sunyi, hanya sesekali terdengar isak tangis Sulastri yang tenggelam dalam pelukan Parmin suaminya. Malam itu sehabis hujan mengguyur kota Yogyakarta, sehingga jalanan menjadi licin. Terlihat di beberapa ruas jalanan protokol terjadi kemacetan, terutama di pusat kota dan seputaran Malioboro. BMW berwarna hijau itu merambat pelan, membelah kota Jogja di bagian selatan, yang bisa dibilang relatif sepi. Hanya sesekali terlihat kendaraan yang lewat. Seorang lelaki yang masih muda duduk di belakang kemudi mobil itu. Ia kemudian mengarahkan mobilnya berbelok kiri ke arah tengah kota. Dengan menyusuri ring road, di hadapan jalan tidak macet. Saat memasuki ring road, di depan jalan terlihat antrian kendaraan mengular panjang. Si pengemudi BMW itu segera menurunkan kaca jendela samping. Kepalanya lalu terjulur keluar, berusaha mencari tahu penyebab dari kemacetan itu. Karena tidak biasanya ring road macet sepanjang itu. Dari beberapa pembicaraan yang didengarnya, penyebab itu adalah kecelakaan. Seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun dikerumuni beberapa orang dan petugas dari jasa marga. Lelaki itulah si sopir taksi. Tak ada luka di badan sopir itu, hanya bajunya sedikit lusuh dan kotor. Hanya saja dari sorot matanya bisa diketahui lelaki itu masih tegang dan syok atas kejadian yang baru saja dialaminya. "Berapa jumlah penumpang yang Bapak bawa tadi?" Seorang petugas yang berbadan tinggi namun agak tambun bertanya pada sopir itu. Tangan kirinya memegang notes, sementara tangan kanan memegang sebuah polpen. Sembari bertanya, sesekali terlihat petugas itu mencatat di notes yang dibawanya. "Cuma satu, seorang perempuan muda, mungkin mahasiswi." "Arah tujuannya?" "Kurang jelas. Tadi dia hanya menyuruh saya mengarah ke hotel Ambarukmo. Tapi kalau bisa mutar lewat Taman Sari. Kata perempuan itu ada urusan sedikit di tempat itu." "Bapak sama sekali tidak melihat penumpang itu turun dari taksi?" "Tidak, malahan saya tadi melihat jelas. Perempuan tadi seperti terpental keluar dari taksi. Samar-samar saya juga mendengar jeritan ketakutan perempuan itu." Petugas jasa marga menyahut. "Tapi di sini tidak ada apa-apa, Pak.
kalau memang penumpang itu terluka karena benturan itu, sudah pasti ada bekas atau cacaran darah. Makanya saya sendiri juga bingung, Pak. Coba periksa lebih teliti lagi. Kalau tidak ada di dalam taksi yang ringsek itu, mungkin terpental keluar mobil dan jatuh di semak-semak. Bisik lelaki pengemudi BMW tadi yang diam-diam turun dari mobil dan mendekat ke arah tempat kejadian perkara. Salah seorang petugas jasa marga menoleh ke arah lelaki itu. Ada sedikit rasa tidak suka dari sorot kedua matanya. Sebaiknya Anda jangan terlalu dekat di TKP dan jangan ikut campur. Kami para petugas yang akan bekerja sesuai prosedur. Lelaki itu hanya tersenyum, lalu dia mengambil sesuatu dari balik jaket hitamnya. Sebuah lencana berwarna kuning keemasan tergenggam di tangannya. Tiba-tiba paras wajahnya petugas itu berubah. Maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak petugas dari kepolisian. Lelaki itu hanya tersenyum, tangannya diulurkan ke arah petugas jasa marga itu. Jatmiko. Narji. Petugas jasa marga menjawab sembari menyambut uluran tangan lelaki tadi, yang ternyata Jatmiko. Polisi berpangkat sersan ini rupanya sedang cuti dan menikmati liburan di Jogja. Setelah di Jogja, Jatmiko juga berencana mengunjungi Sasongko, sahabat lamanya di Muntilan. Sudah hampir 2 tahun Jatmiko tidak bertemu dengan pemuda dari desa Sambirejo itu. Semenjak kasus pembunuhan yang terjadi di desa Sambirejo. Petugas jasa marga itu segera mengiringi langkah kaki Jatmiko ke bangkai taksi yang sudah ringsek akibat ditabrak mobil box dengan kecepatan tinggi. Menurut saksi mata yang melihat kejadian itu sangat mengerikan. Pertama, taksi itu oleng hebat karena bannya tiba-tiba pecah. Hampir saja menabrak pembatas jalan kalau saja sopir itu tidak terampil mengendalikan taksi. Sopir taksi keluar dari dalam mobil membuka bagasi, memasang segitiga pengaman, lalu bersiap-siap mengganti ban. Satu penumpangnya tetap tinggal di dalam, tepatnya duduk di jok belakang. Belum sempat ban yang telah pecah itu dikendorkan bautnya, sebuah mobil box meluncur dengan kecepatan penuh. Sepertinya rem mobil itu blong. Sopir kehilangan kendali. Melihat mobil itu meluncur dengan sangat cepat dan akan segera menghantam taksinya dari belakang, sopir itu segera menghindar ke samping. Ia sempat berteriak menyuruh si penumpang keluar dari mobil, tapi suaranya terkabur dalam benturan keras akibat dari mobil box menabrak dari belakang. Mobil ringsek seketika. Sopir mobil box terluka parah. Tulang dadanya remuk, terbentur setir kemudi, dan sudah berhasil dilarikan ke rumah sakit. Namun perempuan yang menjadi penumpang taksi itu tidak ada di dalam reruntuhan bangkai taksi. Jangankan sobekan kainnya, setetes darah pun tidak ditemukan dalam bangkai taksi itu. Jatmiko kembali menuju ke arah sopir taksi yang masih duduk di trotoar. Polisi muda itu duduk di samping sopir taksi ini. Bapak masih ingat ciri-ciri penumpang tadi? Masih, jawab sopir taksi sambil sesekali menghela nafas dan mengusap wajah dengan telapak tangan kanan, mengurangi ketegangan yang masih tersisa di hatinya. Selain cantik, dia berambut panjang, tubuhnya tinggi, langsing. Usianya masih muda, mungkin masih 20-an tahun. Saya tadi mendapatkan penumpang itu di depan perempatan dekat Brimob Gondowulung sana. Jatmiko manggut-manggut. Apalagi yang Bapak ingat tentang perempuan itu? Ya, cuma itu saja sih Pak. Jatmiko menghela nafas panjang. Ia mengeluarkan bungkusan rokok dari saku jaket hitamnya, menyodorkan ke depan sopir itu. Sejenak sopir itu ragu-ragu, akan tetapi akhirnya diambil sebatang. Dan Jatmiko menyulurkan korek api pada rokok yang telah menempel di sela-sela bibir si sopir. Setelah itu Jatmiko melakukan hal yang sama dan membuang asap rokok. Asap putih itu membumbung dan berpendar di terpa angin. Oh iya, di sini koreksi sebentar ya. Tadi sepertinya ada yang salah ucap. Jadi Pak Parmin itu usianya dulu itu 45 tahun, sedangkan sang istri yang pada waktu itu adalah seorang janda
berusia 43 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan dari suaminya yang terdahulu. Di usia Parmin yang hampir 60 tahun, maka anak tirinya yaitu Galuh telah menjadi seorang gadis yang mewarisi kecantikan dan kemolekan tubuh ibunya di masa muda. Parmin dan Sulastri telah berumah tangga selama 20 tahun lebih, sampai si Galuh menjadi anak gadis. Kita lanjut ke cerita tadi ya. Bulan tampak murung, sisa hujan meninggalkan uap basah. Udara malam menjadi sangat dingin, tak kala mobil BMW berwarna hijau itu memasuki area parkir sebuah restoran di kawasan Malioboro. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 9 lebih 15 menit. Tidak jadi soal untuk Jatmiko, karena yang terpenting ia bisa bertemu dengan sahabat lamanya, Edwin Aldrin, yang sekarang telah menjadi seorang arsitek yang hebat dan diakui sampai ke luar negeri. Edwin adalah satu-satunya sahabat yang memanggil namanya dengan sebutan Miko. Berbeda dengan kawan-kawan lain, alasannya Miko itu nama panggilan yang keren. Begitu canda Edwin semasa di sekolah dahulu. Seorang lelaki yang masih muda duduk di pojok ruangan restoran ternama di bilangan Malioboro. Lelaki itu memakai setelan kemeja berwarna ungu, rambutnya yang rapi, klimis, tersisir ke belakang. Jatmiko melirik ke arah arloji yang melingkar di pergelangan tangan kanannya. Tidak masalah terlambat 15 menit dari waktu yang tadi siang dijanjikan. Kakinya menaiki tangga yang tidak terlalu tinggi. Tak kala ia telah sampai di lantai atas. Matanya langsung tertuju ke arah seorang lelaki muda seusianya yang tengah duduk sembari menikmati rokok yang terselip di sela-sela bibirnya. Lelaki muda itu sontak mematikan rokoknya ke dalam asbak dan bangun dari kursi, lalu menyambut Jatmiko dengan uluran tangan. "Hai Mik, apa kabar? Tumben kau tidak tepat waktu." Edwin tersenyum, lalu mempersilahkan temannya itu duduk. Jatmiko menarik satu kursi, lalu menghempaskan pantatnya di sofa empuk berwarna merah itu. Lama berbasa-basi, akhirnya Jatmiko berbicara. "Mik, sebenarnya aku juga ingin minta tolong ke kamu." Paras Edwin mendadak berubah serius. Arsitek itu melirihkan ucapannya. "Aku sedang ada sedikit masalah ini. Aku harap kau bisa sedikit membantuku." "Masalah apa, Ed?" "Jangan masalah melanggar hukum ya. Kalau soal satu itu, aku tidak bisa membantu." Bukan itu." Edwin menggelengkan kepalanya. "Aku itu sedang ada proyek pembangunan di kawasan Bantul, di kaki Gunung Kelir. Lantas, 2 hari yang lalu, anak buahku yang sedang melakukan pengerukan dan menimbunkan di area itu menemukan peti berwarna hitam dari kayu. Setelah dibuka, ada mayat seorang perempuan, masih muda dan sangat cantik. Dan ajaibnya, mayat itu masih sangat utuh, seperti orang yang sedang tertidur di dalam peti." Jatmiko membetulkan letak duduknya. "Waktu itu aku segera menyuruh kepada anak buahku untuk menguburkannya kembali ke pemakaman yang telah kami sediakan. Tapi tengah malam aku mendapat kabar bahwa jenazah dalam peti itu hilang, raib entah kemana. Jarwo, supir mobil proyek itu, ditemukan tinggal tulang belulang di dalam mobil itu. Bekas pakaiannya masih utuh, ada di situ bersama seonggok tulang belulang yang mengepulkan asap." Jatmiko menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Pembicaraan kedua sahabat lama itu terhenti sejenak, tak kala pelayan tadi kembali dengan membawa minuman pesanan. "Maaf, pesanan makanannya akan menyusul sebentar lagi." Pelayan itu berbicara dengan sopan. Edwin hanya mengangguk dan tersenyum. Jatmiko meraih segelas es teh yang masih penuh di atas meja, lalu meminumnya perlahan. Mendengar cerita dari sahabatnya itu, mendadak tenggorokannya terasa kering dan pahit. Apakah ada pihak lain yang berminat dengan jenazah itu? Menurutmu bagaimana, Mik? "Entahlah, tapi aku rasa yang tertarik banyak, termasuk kau juga pastinya." Edwin tertawa, malu. "Ya, mungkin karena aku lelaki normal, jadi aku terkagum pada sosok itu.
Cuma dia kan menjadi mayat. Apa iya aku berhubungan dengan mayat? Otakku ini masih normal juga. Lantas apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Selidiki kasus ini, lacak juga kemana raibnya jenazah itu. Jatmiko menarik nafas panjang. Kau sudah laporkan kasus ini ke polisi? Kalau sudah, suruh aku menyelidiki secara pribadi. Jelas tidak bisa. Aku terikat dengan statusku yang harus melakukan penyidikan setelah ada laporan atau aduan. Tapi begini, Mik. Kemarin setelah kasus ini ada beberapa polisi yang datang dan menyelidiki. Hanya saja, maaf, aku kurang percaya dengan mereka untuk kasus yang bisa dibilang terlalu aneh dan tidak jelas seperti ini. Aku tahu kau seorang polisi yang hebat. Beberapa kali aku baca di koran, ada beberapa kasus besar yang berhasil kau ungkap. Kasus pembunuhan wanita terpotong di perbatasan Wonosari itu salah satunya. Baiklah, aku akan coba menghubungi seseorang kawanku di Polda Jogja agar lebih intensif menangani kasus ini. Aku menduga, tapi ini mungkin dugaan gila atau tidak masuk akal. Oh, apakah dugaanmu itu? Edwin seperti menahan sesuatu yang tiba-tiba mencemaskan hatinya. Tatapan matanya seolah-olah mengundang sejuta pertanyaan. Kau curiga mayat dalam peti itu sekarang masih gentayangan hidup di luaran sana untuk mencari mangsa? Bukan tidak mungkin jenazah itu berasal dari masa lampau yang di masa sekarang ini bangkit kembali. Mungkin Edwin akan tertawa terbahak-bahak jika saja yang bicara seperti itu bukan Jatmiko. Lelaki muda itu mukanya berubah tegang dan sedikit memucat. Pada saat itulah ponsel Nokia yang menempel di ikat pinggang sebelah kanan berbunyi. Sebentar, Mik, atasanku telepon. Edwin segera beranjak dari tempat itu lalu berdiri di balkon resto yang menghadap ke arah jalan Malioboro. Cahaya lampu berkelap-kerlip bercampur baur dari cahaya lampu. Toko-toko dan kendaraan yang masih berlalu lalang mendapati ruas jalan yang memang bisa dibilang tidak pernah sepi sepanjang hari. Tidak berapa lama Edwin kembali ke arah mejanya semula. Jatmiko masih duduk di atas kursinya sambil sesekali menyuapkan gudeg dan nasi ke dalam mulut. Paras wajah Edwin terlihat berat, tak kalah berkata, "Maaf Mik, sebenarnya aku masih ingin berbicara panjang lebar padamu. Mendadak atasanku telepon untuk segera menemuinya berkaitan dengan proyek di Bantul itu." "Tidak apa-apa, terima kasih atas makan malamnya. Jangan lupa Mik, selidiki kasus ini dengan tuntas." Jatmiko tersenyum. Tidak menunggu lama, Edwin segera berlalu meninggalkan tempat itu, diiringi dengan pandangan Jatmiko yang masih duduk di kursi, sampai punggung temannya itu lenyap di bawah tangga. Parmin sambil melangkah mondar-mandir di ruang tengah, sebuah pipa dari gading berwarna kekuningan terselip di sudut bibirnya. Sesekali lelaki itu melayangkan pandangannya keluar melalui jendela yang terbuka. Sementara istrinya, Sulastri, duduk merendah di atas kursi. Sesekali perempuan itu batuk-batuk, mukanya terlihat sangat pucat. Bagaimana dengan kabar ditemukannya mayat seorang perempuan di hutan jati perbatasan Wonosari dan Wonogiri beberapa waktu lalu? Bertanya Sulastri sembari meletakkan hasil rendaan di atas meja. Sebenarnya terlalu jauh kalau kita menghubungkan lenyapnya Galuh dengan mayat itu. Tapi bukankah saya sudah meminta Pak Ane mengirimkan Supri ke sana untuk menyelidiki dan mencari tahu apakah Supri sudah kembali? Sudah, jenazah itu disimpan di ruangan rumah sakit Wonosari karena sampai detik ini belum ketemu dengan keluarganya. Kalau begitu Supri itu pasti mengenali jenazah tersebut, ujar Sulastri. Parmin menggeleng. Wajah mayat itu tidak dapat dikenali lagi, hancur seperti bekas dicincang. Lalu, Parmin tidak meneruskan kata-katanya. Lalu apa Pak Ne? Parmin menggelengkan kepala. Aku tak mau mengatakannya padamu, terlalu mengerikan. Mengerikan? Apanya yang mengerikan? Kau harus mengatakannya padaku Pak Ne. Menurut Supri, mayat itu telah dibantai secara keji, dipotong-potong menjadi 11 bagian. Gusti Allah,
Siapa yang membuat sekejam itu? Desis Sulastri. Dia terdiam beberapa saat. Lalu tiba-tiba saja muncul keinginan itu dalam hatinya. Pak nih, kita harus berangkat ke sana. Kita harus melihat sendiri mayat terpotong-potong itu. Jangan-jangan. Suara Sulastri tercekik putus. Tubuhnya terduduk di tepi ranjang. Wajahnya menunjukkan rasa ngeri. Namun kemudian tampak ada air mata yang meleleh di kedua pipinya. Kau berada dalam keadaan tidak sehat seperti ini, mau ke Wonosari. Jangan mencari penyakit baru, Bune, ujar Parmin. Aku masih kuat untuk ke Wonosari. Jangankan Wonosari, ke ujung dunia pun akan kudatangi demi mencari kejelasan mengenai diri anak kita. Jika kau memang ingin mengetahui mayat siapa yang ditemukan di hutan jati itu, biar aku dan Kang Daim saja yang pergi ke sana. Tidak, Pak Ne, aku harus ikut. Parmin menghela nafas dalam, akhirnya berkata, jika itu maumu, baiklah, aku akan menyuruh Supri untuk bersiap-siap. Mungkin Kang Daim akan kuajak serta. Lalu Parmin keluar dari kamar. Jatmiko, Marwan, Parman, dan beberapa perawat bersama-sama berdiri ketika rombongan dari Wonogiri itu sampai di depan lobi rumah sakit. Rombongan itu terdiri dari Parmin, lalu istrinya, Sulastri, yang mengenakan baju ringkas dan celana panjang berwarna hitam, serta induk Semang Galuh semasa kuliah di Jogja, yaitu Kang Daim. Setelah saling memberi salam dan saling menghormat, Jatmiko langsung berkata, beberapa hari lalu anak buah saya melaporkan bahwa sopir Pak Parmin telah datang kemari untuk melihat mayat yang ditemukan di hutan jati itu. Menurut sopir itu, Pak Parmin telah kehilangan putri yang bernama Galuh. Apakah betul begitu? Parmin menganggukkan kepalanya. Sebelum dia menjawab, istrinya mendahului bicara. Kami ingin melihat mayat itu. Saya tidak berani menolak, tapi apakah ibu mempunyai keberanian melihatnya? Lain dari itu, apakah Pak Parmin memperbolehkannya? Apakah jenazah itu ada di dalam rumah sakit ini? Tanya Parmin pula. Saya akan mengantarkan ke ruangan penyimpanan jenazah, kata Jatmiko sembari tersenyum ramah. Mari sama-sama ikut saya ke dalam. Habis berkata begitu, Jatmiko masuk ke dalam, diikuti oleh Parmin dan Sulastri. Sebelumnya diam-diam Jatmiko memperhatikan wajah satu persatu, wajah orang-orang yang ada di depan lobi rumah sakit itu. Wajah Parmin tampak kaku, membesi. Di sebelahnya istrinya kelihatan pucat. Urat-urat lehernya menyembul dan bibir bawahnya tampak digigit untuk dapat menahan tekanan batin. Menunggu dengan segala ketabahan, Kang Daim sementara itu berdiri di ujung kiri luar lobi rumah sakit sambil menghisap sebatang rokok. Tampaknya dia juga tegang, tapi mata Jatmiko yang tajam melihat bagaimana jari-jari yang menjepit rokok itu gemetaran. Sesampainya di kamar mayat, seorang penjaga tampak mengangguk hormat, seraya membuka pintu berwarna putih berteralis berwarna perak itu. Jatmiko melangkah masuk. Parmin dan Sulastri masih berdiri, terpaku di ambang pintu. Jatmiko menghentikan langkahnya, lalu dia berpaling pada Parmin dan berkata, Pak Parmin dan Ibu silakan masuk untuk menyaksikan sendiri. Parmin berpaling pada istrinya. Perempuan itu memandang tak berkedip ke arah beberapa peti tersusun rapi di dalam ruangan. Lalu dengan segala ketegaran, tapi dada berdebar keras, perempuan itu melangkah, masuk. Suaminya mengikuti. Setelah memandangi wajah-wajah di depannya satu persatu, Jatmiko kemudian membungkuk. Perlahan-lahan penutup peti kayu itu dibukanya. Begitu penutup peti terbuka dan isinya terpampang jelas, seruan-seruan tak tertahan keluar dari beberapa mulut. Parmin tersurut mundur hampir 2 langkah. Lain halnya Sulastri, perempuan itu tampak tegak tanpa berkedip. Namun sesaat kemudian dia mengeluarkan pekik kecil, lalu melosoh jatuh duduk di langkah, nyaris pingsan. Suaminya buru-buru menolong, menyandarkannya ke dinding. Kau tak apa-apa, Bune,
Tanya Parmin. Sang istri berusaha menjawab, tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya dia hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Masih sambil memegangi istrinya, Parmin kembali memandang ke arah peti. Lalu tiba-tiba saja dia berkata setengah berteriak, "Dia bukan Galuh, bukan putriku." "Apakah jenengan sudah yakin betul Pak Parmin?" Jawab Jatmiko. Pasti sekali. Tiba-tiba istri Parmin yang tadi kelihatan seperti mau pingsan bangkit berdiri. Dia memandang ke dalam peti di mana terletak potongan kepala dan bagian-bagian tubuh lainnya. Anakku! Jerit perempuan itu lalu menutup mukanya dengan kedua tangan. "Itu anakku, itu Galuh!" Lalu perempuan itu menangis keras sekali. "Bune, tenang, hentikan tangisanmu. Itu bukan anak kita, Bune. Percayalah." Tidak, itu memang Galuh. Ada tai lalat di telapak kaki kanannya. Itu anak kita, Pak, anak kita. Parmin mengguncang tubuh istrinya dengan keras. "Bune, mayat itu bukan anak kita." Sulastri tidak menjawab. Suara tangisannya semakin keras. Parmin berpaling pada Kang Daim yang telah menyusul ke dalam ruang penyimpanan jenazah. "Siapkan mobil, kita kembali ke Wonogiri saat ini juga," perintah Parmin. Belum Kang Baim bergerak melangkah, Jatmiko mengerut sesuatu dari dalam saku bajunya, mengeluarkan sebuah benda, lalu dia mendekati istri Parmin. Seraya mengacungkan benda itu, dia bertanya, "Ibu, apakah jenengan mengenali anting-anting ini?" Sulastri menurunkan kedua tangannya yang menutupi muka, matanya membelalak melihat anting-anting emas di tangan Jatmiko. Suaranya bergetar ketika berkata, Itu anting-anting Galuh. Apakah jenengan juga mengenali gelang ini?" Jatmiko bertanya lagi sembari memperlihatkan gelang emas perukiran kepala ular yang berada di genggaman tangan kirinya. Sulastri terpekik. Cincin itu, cincin emas kepala ular, itu juga milik putriku. Aku yang menyuruh membuat pada seorang pengrajin di kota gede. Dari mana? Katakan dari mana Pak Polisi mendapatkan perhiasan itu? Anting ini saya temukan dalam kain putih pembungkus mayat ketika ditemukan di puncak bukit, jawab Jatmiko. Dan cincin emas dan anting-anting ini sengaja saya ambil dari jenazah setelah sampai di sini. Kalau begitu jelas sudah jenazah dalam peti itu adalah jenazah putri Pak Parmin dan ibu. Tidak mungkin itu anakku, teriak Parmin. Tubuhnya terhuyung, nanar, lalu tersandar di tembok. Jatmiko berpaling pada Kang Daim, lalu berkata, "Sebaiknya segera dipersiapkan peti untuk membawa jenazah ini ke Wonogiri, lalu menguburkannya." Lalu pada Parmin, orang tua itu berkata sambil memegang bahunya, "Dek Parmin, kau harus tabah menghadapi kenyataan kehilangan putrimu secara mengenaskan seperti ini." Parmin menganggukkan kepala. "Walau Galuh hanya anak tiriku, tapi aku sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Apalagi aku memang tidak punya anak yang lain. Ya Tuhan, jika itu memang jasad anakku, memang sebaiknya harus cepat-cepat dibawa ke Wonogiri dan diurus pemakamannya. Ada satu hal lain yang perlu saya beritahukan pada jenengan Pak Parmin," kata Jatmiko perlahan hampir berbisik, tapi masih sempat terdengar oleh Sulastri. "Putrimu itu meninggal dalam keadaan hamil antara 4 sampai 5 bulan. Apa? Putriku hamil?" Sepasang mata Parmin membeliak. Dia berpaling pada istrinya. Justru saat itu Sulastri yang sudah sempat mendengar keterangan Jatmiko langsung menjerit keras. Dan untuk kedua kalinya tubuhnya lunglai. Kali ini dia benar-benar pingsan, tersungkur di lantai. Beberapa orang perawat segera menghampiri, lalu menggotongnya dan membaringkan di atas kursi panjang di luar ruangan. "Tidak bisa, tidak, pasti dia, pemuda keparat itu," teriak Parmin tiba-tiba seraya mengepalkan tinju kanannya.
Dia menghamili Galuh lalu membunuh putriku. Dia sendiri melenyapkan diri, entah kemana. Kamu tak akan bisa lari jauh. Kemanapun kau pergi akan kucari, akan kubunuh, kucincang tubuhmu sampai lumat. Pemuda jahanam, terkutuk kau Johan. Parmin berteriak-teriak, kalap. Parasnya memerah dan membesi, amarahnya meluap. Tubuh lelaki tua itu lalu terduduk berlutut di lantai. Air mata membasahi kedua pipinya yang telah keriput dimakan usia. Semua yang terlihat hanya bisa terdiam dan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Jatmiko berjalan menghampiri Parmin yang masih terduduk lemah, bersandar pada tembok. Bapak tidak usah terlalu risau jika memang pemuda bernama Johan itu dicurigai sebagai pelakunya. Sekarang juga akan saya perintahkan beberapa anak buah saya untuk mencari pemuda itu. Parmin hanya mengangguk pelan. Parasnya yang murung terlihat jelas kesedihan di sana. Malam sangat gelap, pekat menghitam, membungkus tempat di mana orang-orang itu mengadakan pertemuan, hingga wajah keduanya sulit dikenali. Sebuah mobil Mercy mewah berwarna hijau terparkir tepat di depan kedua orang itu. Si pengemudi tidak sedikit pun turun, masih tepat berada di dalam mobil. Jendela depan samping kiri sengaja dibuka sedikit agar suara si pengemudi Mercy bisa terdengar sampai keluar. Ada hal mendesak hingga kau meminta pertemuan ini. Pengemudi Mercy bertanya dengan suara berat. Dokter itu tidak ada di tempat kediamannya. Menurut tetangga-tetangganya, dia menghilang begitu saja setelah ada seorang menjemputnya. Berarti saat lenyapnya hampir bersamaan dengan menghilangnya pemuda bernama Johan itu. Lelaki di dalam mobil mengusap mukanya berulang kali. Ada keringat dingin membasahi wajahnya. Aku juga khawatir pada dua orang itu, Rais, Sobran. Sekarang cari lagi kedua orang itu dengan teliti. Tempo hari kalian berdua, aku perintahkan untuk segera membereskan kedua orang itu. Tapi kalian malah gagal. Celakanya, dua orang itu menghilang seperti ditelan bumi. Satu lagi tugas kalian, membereskan polisi itu, juga gagal. Suara orang di dalam mobil terdengar gusar dengan nada yang meninggi. Rais dan Sobran hanya menundukkan wajahnya. Aku tidak mau melihat kegagalan itu lagi. Tempo hari, aku berharap urusan ini segera beres. Kalian meninggalkan desa ini sejauh-jauhnya dan memulai hidup baru dengan rumah dan harta yang telah aku persiapkan untuk kalian berdua. Jika kalian masih menginginkan hal itu, perintahku harus kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, nasibmu pun akan masuk dalam daftar hitamku. Jangan lupa kau ikut terlibat banyak dalam urusanku ini. Saya mengerti. Kalau begitu izinkan kami pergi sekarang. Jika kalian ingin bicara lagi, jangan di luaran seperti ini. Kalian bisa datang ke rumah, tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Justru jika ada yang melihat, bisa tambah tidak beres urusan ini. Pohon dan semak belukar ini sekarang telah memiliki mata dan telinga. Kalian mengerti? Kami mengerti. Dua orang itu menjawab serempak. Kalian boleh pergi sekarang. Kedua orang itu bergerak meninggalkan tempat itu. Bayangan tubuhnya segera lenyap di kegelapan malam. Terdengar suara mesin mobil dihidupkan. Mobil Mercy itu memutar agak jauh di depan sana, lalu kembali lagi. Meluncur ke arah semula saat kemudian mobil itu berlalu. Setelah mobil itu berlalu, sesosok tubuh bangkit dan keluar dari persembunyian di balik pohon asem yang tumbang dan ditutupi oleh rimbunya semak belukar. Sesosok tubuh itu memperhatikan mobil tadi itu yang sekarang tengah membelok ke sebuah tikungan tajam. Lampu belakangnya menyala merah lebih terang karena injakan pedal rem dan plat nomornya. Sialan, orang itu cukup cerdas juga. Plat nomornya sengaja ditutup menggunakan kertas berwarna hitam. Tapi aku ingat jenis mobil itu. Tidak banyak yang punya mobil mewah seperti itu. Aku sangat kagum dengan Pak Jatmiko. Nalurinya tidak pernah salah. Memang awal bencana ini bersumber dari desa ini. Orang itu tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rupanya setelah kejadian ular kobra masuk di dalam mobil.
Jatmiko yang masih curiga memerintahkan Marwan untuk kembali ke desa Pandak seorang diri. Menyusup ke desa itu untuk menghimpun keterangan. Malam semakin larut, tak kalah mata Marwan yang tajam melihat sekelebat dua orang yang berjalan. Berjingkat-jingkat berjalan ke arah tepi desa yang sepi dan gelap karena penuh pohon besar dan semak belukar. Berhati-hati polisi itu menguntit dua orang yang mencurigakan itu. Dan kemudian dua orang itu berhenti tepat di depan sebuah mobil yang terparkir dalam kegelapan malam. Tanpa membuang waktu, Marwan bersembunyi di balik pohon yang tumbang. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 langkah dari pertemuan orang-orang itu. Lelaki itu bercerita dengan muka tegang. Beberapa kali terlihat dia menggigit bibir. Kalimat-kalimat yang keluar dari bibirnya terdengar sesekali terbata-bata dan gemetaran. Setelah meraih segelas air putih yang ada di depannya, lelaki tua itu melanjutkan perkataannya lagi. Jatmiko dengan seksama menyimak setiap perkataan dari lelaki itu yang diketahui bernama Supri. Jatmiko dan Parman terlonjak dari tempat duduknya. Marwan yang tengah menghisap rokok juga kaget. Akibatnya ia terbatuk. Rokoknya terjatuh ke pangkuan, menimbulkan percikan api pada celana jeans yang dikenakan. Cepat-cepat ia tepiskan puntung rokok menyala itu. Tentu saja orang itu kalang kabut. Dari orang itu mereka kemudian mendapatkan keterangan yang mengejutkan. Sebagai pembantu di tempat kediaman Juragan Parmin, saya diam-diam mengetahui adanya hubungan gelap antara Juragan dengan anak tirinya, Galuh. Ketika gadis itu hamil, Juragan menjadi bingung dan sangat ketakutan. Tunggu dulu, Marwan memotong. Tidak masuk akal kalau Galuh mau melayani ayah tirinya itu. Secara wajar memang begitu, tapi Juragan telah mencokoki anak tirinya itu dengan semacam obat perangsang. Supri menjelaskan, supir tua itu lalu melanjutkan. Dengan diiming-imingi sejumlah uang dan beberapa petak sawah, celakanya pemilik kos itu yang bernama Daim mau menolong Juragan yang sedang kesulitan itu. Daim membawa Mbak Galuh ke dokter untuk menggugurkan janinnya. Dokter itu dipaksa agar menggugurkan kandungan Mbak Galuh, tapi gagal karena kandungan sudah besar dan janinnya sudah kuat. Mbak Galuh meninggal dunia waktu kandungannya digugurkan. Ketika hal itu dikabarkan pada Juragan, Juragan menjadi tambah ketakutan. Akhirnya Juragan datang sendiri ke rumah dokter itu pada tengah malam. Kami diperintahkan ikut. Di situ, di rumah dokter Jundi, mayat Mbak Galuh kemudian dipotong-potong. Sampai di situ Supri menghentikan ucapannya. Wajahnya terlihat muram, semacam ada perasaan yang sangat bersalah di diri lelaki tua itu. Siapa yang melakukannya? Tanya Jatmiko. Kang Daim, juga Juragan Parmin. Saud Supri. Manusia-manusia biadab. Desis Jatmiko geram, tangan kanannya mengepal, gemas. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Potongan-potongan mayat Mbak Galuh dipuntal dalam sebuah kain putih. Terlebih dahulu Juragan mencacah wajah mayat hingga tak mungkin lagi dikenali. Saya kemudian diperintahkan menggotong mayat dalam buntalan bersama Daim dan dua orang lagi. Saya tidak tahu namanya. Mayat itu kemudian dibawa dan dibuang di perbukitan 1000 di tengah hutan jati sebelah selatan. Setahu kami, Galuh mempunyai seorang kekasih bernama Johan. Tapi pemuda itu lenyap hampir bersamaan dengan ditemukannya mayat di puncak hutan jati itu. Jatmiko bertanya sembari meraih cangkir berisi kopi susu yang tersaji di hadapannya. Juga dokter bernama Jundi itu lenyap dari rumahnya. Apakah Johan tidak mengetahui kalau kekasihnya hamil? Mas Johan memang tidak mengetahui kehamilan itu. Dia seorang pemuda polos dan sopan. Dan dia bukan lenyapkan diri, tapi sengaja bersembunyi demi keselamatannya. Orang-orang suruhan Juragan Parmin berkali-kali hendak membunuhnya secara gelap. Dia lalu bersembunyi di satu tempat. Dokter itu ikut bersembunyi bersamanya karena memang Mas Johan yang menjemputnya malam-malam. Mereka merencanakan untuk melapor pada pihak berwajib
tapi tidak berani keluar dari tempat persembunyian karena orang-orang juragan ada di mana-mana. Kalian tahu di mana tempat persembunyian Johan dan Dokter Jundi itu? Tanya Jatmiko. Supri mengangguk. Kalau begitu, malam ini juga tolong antarkan kami ke sana, ujar Jatmiko lagi. Tapi sebelumnya tolong perintahkan kepada beberapa orang segera lakukan penangkapan kepada orang yang bernama Daim. Aku yakin dia masih ada di sini, belum pulang ke Jogja. Siapa? Marwan berdiri lalu beranjak dari tempat duduknya. Tidak berapa lama terlihat ia berbicara dengan beberapa polisi yang ada di Serambi. Malam sudah turun ketika Supri membawa Jatmiko, Parman dan Marwan di tempat persembunyian Johan serta Dokter Jundi. Tempat itu ialah sebuah rumah papan jati yang terletak dalam rimba belantara. Merupakan rumah kecil tempat orang beristirahat pada siang hari atau menginap pada malam hari ketika melakukan pemburuan. Dan rumah ini adalah milik mendiang Lurah Dadap yang merupakan kakek dari Johan. Tampaknya kita keduluan orang, bisik Jatmiko kepada kedua anak buahnya dari balik semak belukar sambil menunjuk pada sebuah mobil Mercy mewah yang terparkir di bawah pohon akasia. Di bagian lain, di sebuah belakang rumah papan, kelihatan pula satu mobil Toyota berwarna hitam. Parman tiba-tiba berbisik, Mercy hijau itu yang aku lihat malam itu. Meski tidak begitu jelas saat itu, tapi saya yakin mobil itu mobil yang sama. Supri yang sedari tadi hanya diam, diliputi ketegangan. Dengan suara bergetar, dia berkata, mobil itu milik Juragan Parmin, dan mobil itu juga jarang dipergunakan. Bahkan saya yang telah lama jadi sopir pribadinya, tidak sedikit pun diizinkan untuk membawa mobil itu. Juragan selalu mengendarinya sendiri. Bagus, kalau baik itu ada di sini, berarti semua urusan bisa dibikin tuntas, ujar Jatmiko geram. Perkataannya hanya sampai di sini saja. Tak kalah dari dalam rumah papan, tiba-tiba terdengar suara pekikan lelaki. Itu teriakan Dokter Jundi. Supri memberitahu yang mengenali suara dokter itu. Lalu menyusul suara bentakan. Juragan keparat, apa dosa dokter itu? Maka kau hendak membunuhnya. Apa kau tidak puas hanya dengan membunuh anak tirimu yang kau rusak kehormatannya itu? Manusia iblis, kau boleh bunuh aku, tapi lepaskan dokter itu. Itu suara Mas Johan, Supri yang berbisik. Lalu terdengar suara bentakan Juragan Parman. Soal kematianmu, tak usah kau risaukan anak muda. Aku memang tak pernah suka padamu. Kau saksikan dulu bagaimana aku membunuh dokter tidak berguna ini. Bagianmu kelak menyusul beberapa saat lagi. Tanpa pikir panjang lagi, saat itu juga Jatmiko, Marwan dan Parman langsung melompat keluar dari balik semak belukar. Sebuah revolver telah tergenggam di tangan masing-masing, sementara Supri masih bersembunyi di balik semak-semak gemetaran. Air hangat tampak merembas keluar dari balik celananya. Dengan kaki kirinya, Jatmiko menendang pintu papan hingga hancur berantakan, lalu diikuti oleh kedua anak buahnya. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah yang diterangi sebuah lampu minyak itu. Di lantai rumah tampak tergeletak seorang lelaki parubaya dengan rambut berwarna kelabu yang membeliak dan gemetaran sekujur tubuhnya karena ketakutan. Di depannya Juragan Parmin tengah menodongkan sebuah pistol ke arah pelipis dokter parubaya itu. Di salah satu sudut seorang pemuda dalam babak belur tersandar di dinding tanpa bisa bergerak. Di sampingnya dua orang berwajah kasar, berpakaian hitam sekali, menjejakkan kakinya ke arah tubuh pemuda itu. Dialah Johan, kekasih Galuh. Juragan, hentikan semua ini, menyerahlah. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Yang berteriak adalah Parman. Lelaki itu langsung menyerbu Parmin. Kedua tangannya berkelebat ke arah pergelangan tangan sang juragan. Berharap dengan memukulnya, maka pistol itu akan jatuh ke lantai. Ketika pintu rumah hancur berantakan, dan 3 orang lelaki memakai jaket hitam, serta berbadan tegap berkelebat masuk,
sambil menodongkan senjata. Dan pada saat Parman berteriak, juragan itu langsung memutar tubuh. Pistol yang tadi hendak ditembakkan ke kepala Jundi kini diarahkan kepada Parman. Satu letusan bergema. Sebagai seorang polisi yang bisa dibilang memiliki pengalaman yang banyak, segera saja Parman membuang dirinya ke samping. Timah panas itu hanya berjarak setengah jengkal dari batok kelapanya. Timah itu menembus guci besar dari tanah liat yang ada di pojok ruangan. Guci itu hancur berkeping-keping, berserakan di lantai. Melihat anak buahnya terancam bahaya, dengan cepat Jatmiko menendang dengan keras ke arah sambungan siku juragan Parmin. Lelaki itu terdengar melolong kesakitan. Pistol terlepas dari genggaman tangannya. Sikunya patah. Dia tersandar di dinding dengan nafas memburu, menahan rasa sakit di sambungan sikunya yang terasa sakit dan nyeri luar biasa. Mengetahui ada 3 polisi dengan senjata di tangan, 2 orang berwajah kasar itu nyalinya langsung lumer. Serta-merta mereka berusaha melarikan diri dengan cara melompati jendela samping yang terbuka. Baru saja langkah 2, letusan senjata terdengar memecah kesunyian. Disusul suara orang kesakitan, lalu 2 orang itu rebah ambruk ke lantai, mengeram kesakitan. 1 peluru bersarang tepat di betis masing-masing kedua orang itu. Juragan Parmin rupanya masih ingin mengadakan perlawanan. Lelaki tua itu berdiri sembari menahan sakit. Diraihnya balok kayu yang tadi sempat dipakai untuk menghajar Johan dengan tangan kiri. Dia berusaha memukulkan balok kayu itu ke arah kepala Marwan yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Mengetahui balok kayu terayun deras ke arah kepalanya, dengan mudah anak buah Jatmiko itu menghindar sembari memukul lengan juragan Parmin dan merampas balok kayu sebesar lengan orang dewasa itu. Jatmiko sempat melirik ke arah 2 orang lelaki yang masih terkapar merintih-rintih di lantai. Darah mengucur deras dari kaki kedua orang itu, membasahi kaki dan beberapa berceceran ke lantai. Menggenang merah, sejenak ia tertegun. Aku ingat 2 orang ini yang beberapa kali aku lihat di warung makan itu. Aku juga yakin ular kobra itu piaraan mereka berdua. Sersan itu kemudian melanjutkan langkahnya menghampiri juragan Parmin. Saat itu selain menderita cedera pada kedua lengannya dan kesakitan akibat pukulan, juragan Parmin memang sudah pasrah karena sadar tak bisa berkelit lagi. Aku pasrah menerima segala hukuman, katanya dengan suara serak. Terbayang di pelupuk matanya saat-saat dia membacok, memotongi tubuh anak tirinya itu. Juragan Parmin menutup wajahnya dengan 2 telapak tangan, lalu menangis sesegukan. Bersusah payah dengan sedikit terhuyung dan menahan sakit, Johan mendekati ketiga polisi itu. Setelah dekat, pemuda itu berulang kali mengucapkan terima kasih. Mari kita tinggalkan tempat ini. Parman, Marwan, tolong borgol ketiga orang itu. Aku akan meminta pertolongan ke polsek terdekat. Johan, kau siap untuk bersaksi di pengadilan kelak? Siap, Pak Polisi. Pemuda itu tersenyum. Tiba-tiba di ambang pintu, Supri berjalan tergopoh-gopoh. Bagian bawah celananya hampir ke lutut, tampak basah kuyup. Semua orang yang melihat hal itu tidak dapat menahan tertawanya. Cerita selesai sampai di sini ya. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.